pemirsa Ganjil Misteri, dalam penglihatan untuk unsur demo ya yang telah terjadi ini ada sinar hijau di dalamnya, namun ada sinar oranye alias api itu di lingkarannya. Kalau saya garis bawahi dan saya maknai, ini sebenarnya kita mendengar ada huru-hara, ada gesekan, ada demo yang ribut besar. Ini kita dengan sigap, kita akan menetralisir alam semesta. Terkait dengan perekonomian dan pertumbuhan Indonesia, ini memang saya melihat masih ada boneka yang menarik. Ini sudah terbukti yang saya lihat, kejanggalan-kejanggalan yang ada, bukti kejadian-kejadian yang memang disengaja ataupun yang sudah direncanakan. Tetesan darah. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Tapi ini ada tetesan darah, saya mencium amis ya, bau amis. Ada sinar gelap, sinar hitam, tapi di dalamnya ada sinar merah. Nah, ini harus diwaspadai. Ini ada bencana besar nih. Terus angin akan terjadi di jam-jam tertentu, 3-2 hari sebelum Lebaran. Ini juga akan terjadi. Ini hati-hati Jawa Timur, Sumatera. Salam penikmat Ganjil Misteri. Saya Ki Chandra Langit. Di sini saya akan mencoba untuk memprediksi dan melihat gambaran-gambaran yang terjadi di bulan suci Ramadan ini. Kita saksikan bersama. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Mahasiswa menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pagi tadi. Masa menilai banyak pasal bermasalah dalam Undang-Undang TNI yang dapat mengancam supremasi sipil. Di zaman Orde Baru juga demikian. Kasus 98 pun demikian. Maka daripada itu, statement kita untuk tidak akan percaya dan tidak akan pernah mau dengan rancangan Undang-Undang TNI adalah mutlak. Lihatlah, anakku dirampas oleh mereka, Ibu. Mereka adalah orang-orang yang serakah, tak punya hati. Tanahku dirampas, Ibu. Tolonglah aku. Aku adalah perempuan yang tak berdaya. Tapi kenapa aku harus dirampas? Ibu, aku tak kuat, Ibu. Akan aku tinggal di mana jika tanahku dirampas? Tolong, Ibu. Pemirsa Ganjil Misteri, terkait dengan huru-hara, terkait dengan gesekan energi pendemo atau demonstrasi, ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan orang-orang spiritual, ini sebenarnya beda ya, beda alur. Namun, orang spiritual yang mengetahui hal itu biasanya secara tersembunyi dan secara batin naluri ini akan bermediasi dengan Tuhan dan bermeditasi untuk menetralisir supaya tidak terjadi huru-hara yang berkepanjangan sebenarnya. Dan ada cara-cara khusus yang memang dilakukan para spiritual dengan kesadaran hati tanpa diperintah. Kayak saya sendiri pun tetap melakukan doa, melakukan meditasi,
mau bakar dupa, mau bakar hiyo, itu kan untuk sebagai mediasi dan bukti kita itu membantu ya untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keinginan saya, keniatan saya juga untuk keselamatan bersama. Diterima enggaknya, yang penting orang-orang spiritual biasanya dengan ketulusan hati ini akan berdoa kepada Tuhan, minta di negara ini supaya aman, selamat, tentrem, dan tidak terjadi apa-apa. Ini orang spiritual. Dan ada cara-cara khusus melalui ritual-ritual yang memang menjadi bawaannya atau ilmunya, ini pasti akan dilakukan. Nah, tergantung orang spiritual tersebut mau menjalankannya di malam hari atau menjalankan setiap waktu. Pas ketika kita mendengar ada huru-hara, ada gesekan, ada demo yang ribut besar, ini kita dengan sigap kita akan menetralisir alam semesta. Mohon kepada Tuhan dan kekuatan energi leluhur, kekuatan energi alam ini kita satukan, kita salurkan, dan kekuatan doa-doa kita kuatkan. Untuk apa? Untuk menghalau energi panas itu supaya menyingkir. Nah, harapan kita supaya adem, supaya tidak ada perdebatan, pertikaian, bahkan pertumpahan darah antara pemerintah dan antara pendemo. Nah, saya melihat, jadi gesekan ini mengarah dan terkait dengan perjalanan di negara Indonesia ini memang sedang gacor-gacornya, sedang naik-naiknya level yang masuk ke dalam naluri, pikiran, daya cipta pemimpin-pemimpin kita. Ini sudah terbukti yang saya lihat, kejanggalan-kejanggalan yang ada, bukti kejadian-kejadian yang memang disengaja ataupun yang sudah direncanakan. Dan ada segi peperangan hati atau seseorang ini memiliki kepentingan pribadi sehingga banyak mengorbankan, melibatkan hati masyarakat Indonesia. Jadi gesekan-gesekan ini selalu bergulir. Dan bukti ada kejadian yang terkait dengan pembunuhan, terkait dengan pemberontakan ataupun yang lainnya, ini masih kuat banget di pemerintahan. Ini Indonesia, pemerintahan. Bagaimana caranya untuk mengokohkan, untuk mempersatukan, untuk menguatkan, bagaimana supaya Indonesia ini lebih maju. Namun, saya garis bawahi, ini ada beberapa unsur yang justru menjatuhkan, meruntuhkan, bahkan mengecewakan. Karena kita sebagai masyarakat, saya nih pribadi, perwakilan untuk masyarakat, kepada para tokoh ya, tokoh aparat yang memang kita itu sudah mempercayakannya. Dan di sini kenapa sih harus ada seperti itu? Kenapa sih di situ nggak diselesaikan dengan kedamaian, dengan hati yang bijaksana, dengan keluasan dan pikiran yang jernih? Nah, ini sangat disayangkan. Nah, di sini saya hanya memberikan inspirasi ya, memberikan perwakilan dari aspirasi masyarakat ini. Ayolah, di dalam mewujudkan negeri Indonesia ini supaya lebih baik, lebih maju, kita paling bagus itu bersatu sesuai dengan Pancasila. Jadi kita menguatkan hal itu karena itu pedoman, ayat-ayat atau sebenarnya ayat-ayat atau mantra sakti sebenarnya. Tinggal kita mencernakannya, tinggal kita menjabarkannya dan kita menggali lebih dalam. Kita sebenarnya tidak ada permusuhan, namun karena aliran darah kita, daya cipta karsa kita yang sedang runtuh, sedang tipis, sedang kritis, akhirnya jatuh dan kita lalai dengan tugas kita,
kita tidak bisa melihat kedudukan kita siapa. Namun di sini malah justru menjadi rendah. Karena apa? Beliau-beliau ini tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga dengan tugas yang baik. Pemirsa Ganjil Misteri, dalam penglihatan untuk unsur demo ya yang telah terjadi ini ada sinar hijau di dalamnya, namun ada sinar oranye alias api itu di lingkarannya. Kalau saya garis bawahi dan saya maknai, ini sebenarnya bisa menjadi tolak ukur. Ini akan bisa menjadi panjang masalahnya ya. Dan ada sedikit gesekan atau pertikaian, pertengkaran. Karena ini beda pemahaman dan saling menguatkan diri. Terus ngefeknya ini terhadap kita semua yang sedang melakukan ibadah suci bulan Ramadan dan mau menjemput merayakan Idul Fitri bagi umat Islam. Jadi ini ada kaitannya. Jadi ini ada gesekan dan akan membuat tidak stabil ya dalam perjalanan sebagai orang Islam ini yang mau merayakan ibadah Idul Fitri, Lebaran. Ini efeknya ada peperangan tapi sedikit ya, tapi nggak terlalu dalam. Tapi ini masalah ini akan buntutnya itu akan panjang. Bahkan terlihat ini dari pihak luar negeri ini ada yang memantau dan malah justru ini Indonesia ketika tidak bisa menyelesaikan ini akan mengurangi banyak energi yang kurang baik gitu ya. Intinya Indonesia bisa jatuh terlihat dari mereka-mereka yang melihat dan memantau. Dan ini juga sedikit ada tetesan darah. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Tapi ini ada tetesan darah. Saya mencium amis ya, bau amis. Oh ya, dan ini selanjutnya ada sinar gelap, sinar hitam, tapi di dalamnya ada sinar merah. Nah ini harus diwaspadai. Ini ada bencana besar nih. Ada bencana besar setelah Lebaran. Ini kaitannya dengan banjir bandang nih. Banjir bandang, lumpur tuh muncul. Ini masih di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, saya melihat di Jawa Barat. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi maksud saya. Dan saya melihat unsur transportasi ini banyak orang tidak mempersiapkan diri, bekalnya, dan mereka asal nekat karena banyak pikiran dan cuman sekedar nekat. Ini akhirnya melalaikan mereka dan saya lihat banyak terjadi kecelakaan juga. Ini yang paling banyak terjadi di darat. Kalau di laut, ini mereka-mereka yang mau melakukan perjalanan di laut ini banyak terhalang oleh air laut yang naik, badai yang cukup besar. Jadi ada faktor banyak keterlambatan dan gejolak alam di laut ini memang luar biasa. Terus angin akan terjadi di jam-jam tertentu, 3-2 hari sebelum Lebaran. Ini juga akan terjadi. Ini hati-hati Jawa Timur, Sumatera. Ini hati-hati. Pemirsa Ganjil Misteri,
terkait dengan perekonomian dan pertumbuhan Indonesia, ini memang saya melihat masih ada boneka yang menari, badut yang menari. Ini saya melihat ada kisah yang nantinya ini penderitaan masyarakat Indonesia, tangisan sedih hati masyarakat Indonesia ini akan banyak mengalami seperti itu. Tapi terkait dengan apa? Terkait dengan kelemahan ekonomi ataupun keterpurukan hidup. Dan kenapa sekarang dimunculkan dengan adanya orang-orang yang melakukan untuk kepentingan sendiri muncul dan terkena apesnya. Dan diwujudkan di saat ini. Kenapa? Karena di sini bukti pertanggungjawabannya ya. Kita semua, jika kita melakukan apapun hal itu, memang di awal, di tengah, di puncaknya, itu akan asik, akan senang. Dan berpikirnya pendek, tidak akan satupun orang yang akan mengetahui dirinya. Namun, pertanggungjawaban itu akan muncul. Jika pertanggungjawabannya memang dalam hal baik, pasti kita akan dimuliakan. Namun, jika ada pertanggungjawabannya itu kurang baik, bahkan buruk atau jelek, kita akan dimunculkan dan melalui pertanggungjawabannya itu pasti akan jelek. Dan kita akan dibuka misterinya. Oleh siapa? Oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Apalagi, maaf, para pejabat yang sedang mengalami ataupun terlibat dalam hal-hal yang merugikan kita semua. Nah, ini sebenarnya kita ngambil hikmahnya ya, sebagai contoh supaya jangan seperti itu. Dan kita kenapa sekarang melihat orang-orang tersebut ini muncul dan satu persatu diwujudkan, satu persatu diketahui. Ya ini sebenarnya mereka-mereka kena apes. Dan sebenarnya ini mungkin mereka-mereka ini sudah lama melakukan hal seperti itu tanpa kita semua tuh mengetahui. Karena Tuhan sudah memberikan ketentuan seperti itu. Ada waktunya yang tepat, ada saat yang pas untuk ngebuka dirinya dalam bentuk hal yang tidak baik seperti itu, yang merugikan kita semua. Ini buat contoh para pejabat, para pemimpin, para tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, ini sebenarnya untuk supaya kita tuh introspeksi diri, bercermin diri, supaya kita tuh jangan sampai melakukan hal-hal yang sangat merugikan negara, sangat merugikan masyarakat, dan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Sebenarnya orang-orang yang sudah terlibat ini pastinya akan ada circle relasi. Ya, namun tergantung cara kinerja ketegasannya pemerintah yang menanganinya itu seperti apa, pasti akan tuntas. Indonesia akan baik-baik aja. Namun di situ jika tidak sampai tuntas dan akarnya itu masih, ya Indonesia pastinya akan terjerat masih dalam bentuk korupsi, ya bentuk dari money laundry ataupun apa yang lainnya itu pasti. Ya makanya kita yang sedang berusaha untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, memajukan negara ini, ya kita berjuang bersama-sama lah. Kita berjuang bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita bersatu padu, saling toleransi, dan rukun. Ini suatu bentuk jadi kekuatan supaya menuju Indonesia yang lebih maju, lebih sukses dan berjaya. Pemirsa Ganjil Misteri,
Dengan kita menghadapi tantangan rintangan hidup, apalagi dengan adanya tantangan hal yang tidak diinginkan, perlu kita ketahui dengan tantangan keributan atau demo, saya himbaukan kepada para pendemo. Yang pertama, kita harus memiliki kesadaran hati dan misi tujuan apa yang menjadi kita demo itu karena apa? Karena dorongan kita ataupun karena disuruh atau diperintah. Kita harus pakai logika. Jangan kita terbawa arus yang mendampak ke hal yang negatif. Dan pikiran kita bagi para pendemo itu jangan kesulut emosi. Jangan terlalu berlebihan untuk berkoar-koar. Ya, karena nantinya jika tidak terkendali, kita akan terbawa emosi yang berlebihan dan akhirnya apa? Kita akan menggunakan fisik tanpa kita sadari, spontan apa yang kita pegang. Apa yang di hadapan kita pasti kita babat. Nah, ini karena ada dorongan hal yang energi negatif yang akan masuk ke dalam diri kita. Dan biasanya ketika ada peperangan, ketika ada demo, pasti energi alam, energi negatif, bahkan jin, demit, iblis, setan yang ada di situ, yang bawa reksa di situ, pastinya dia akan masuk ke dalam orang-orang tersebut. Bukan dari orang pendemo, tapi bisa masuk ke dalam orang yang menjabat atau pemerintah atau tokoh masyarakat yang tokoh negara yang sedang di demo. Dan yang berikutnya, kita harus bisa mengendalikan diri, berdoalah dan kita kuatkan iman kita dan kita pasrahkan kepada Tuhan. Kita harus lebih hati-hati melangkah, harus lebih waspada untuk menjalankan suatu misi apapun itu. Dan kita mencari selamat. Bagaimana cara kita itu untuk menguatkannya? Nah, yang berikutnya, jangan pernah kita lalai. Dan jangan pernah kita terpengaruhi oleh hal-hal yang merugikan buat kita. Karena para pendemo ini pastinya akan memiliki hal yang sensitif, riskan, krisis hatinya, mudah terpancing pastinya. Nah, makanya saya menyarankan sadar, dan di situ boleh beraspirasi, boleh mewakili masyarakat, namun kalian jaga baik-baik dari jiwa raganya, jasmani rohaninya, karena jangan sampai kalian itu ternodai, malah justru kamu akan terluka. Ini tidak baik. Dan yang berikutnya, untuk para pemudik untuk orang-orang muslim yang nantinya mau menjalankan hari raya Idul Fitri, saya sarankan supaya dalam melakukan perjalanan nanti dikuatkan semuanya, dimatangkan semuanya. Kita menggunakan hitungan yang bagus. Dalam arti kesiapannya. Jangan semerta-merta asal atas dasar kenekatan. Misalkan nggak punya uang, asal nekat. Ini juga harus hati-hati. Dan kesiapan kesehatan itu harus dijaga. Jangan sampai kita di saat kondisi ngantuk, di saat kondisi lapar, jangan kita memaksakan. Dan ini kalau ditekadkan nanti akan ada kefatalan atau malah justru menjadi petaka musibah ya buat kita. Dan yang berikutnya, kita mau melakukan apa-apa itu dengan ketulusan hati dan keikhlasan kita dan keniatan suci untuk melakukan hal-hal yang positif yang mau kita jalankan. Dan semoga kita semua sebagai masyarakat Indonesia, kita berdoa bareng-bareng, kita berdoa bersama-sama, semoga kita tuh selalu dimuliakan, selalu dijaga perlindungan, kesehatan, keselamatan kita, dan selalu diayomi oleh semesta, dan selalu kita itu diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, diberikan kemudahan urusan pekerjaan, dan dimudahkan segala cita-cita yang kita inginkan. Dan kita bersama-sama bagi masyarakat Indonesia,
kita kuatkan NKRI, kita saling menghargai, kita saling menghormati, dan kita menjaga toleransi antar umat beragama, apalagi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh orang-orang yang kita percayai. Dan kekuatan doa-doa kita bersama dan keniatan kita bersama, insya Allah Indonesia akan lebih maju, akan lebih berjaya, perekonominya akan pesat melambung menjadi kekuatan kejayaan, dan bahkan bisa melambung tinggi sampai ke level yang lebih dahsyat. Yang penting persiapkan dari sekarang untuk mencapai dan menggapai Indonesia lebih sukses ke depannya. Jangan lupa tetap persatuan dan kesatuan kita harus dijaga dan harus dikuatkan.